Statistik deskriptif part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang statistik deskriptif part 1. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang jenis statistik. Statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apakah kalian ingat tentang statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam statistik deskriptif, kita mempelajari tentang penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, dan lain-lain, pengukuran gejala pusat menggunakan perhitungan modus, median, dan min, serta pengukuran variasi kelompok menggunakan range dan varian. Dalam statistik deskriptif terdapat penyajian data. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikatif dan lengkap. Dalam arti, data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan mudah memahami isinya. Penyajian data yang komunikatif dapat dilakukan dengan 1. Membuat penyajian data berwarna. 2. Membuat penyajian data bervariasi. Lalu, apa saja bentuk penyajian data? Penyajian data yang pertama adalah tabel. Penyajian data hasil penelitian dengan menggunakan tabel merupakan penyajian yang banyak digunakan, karena lebih efisien dan cukup komunikatif. Terdapat dua macam tabel, yaitu pertama, tabel biasa, kedua, tabel distribusi frekuensi. Ini merupakan contoh tabel biasa yang memiliki data nominal. Selanjutnya, merupakan contoh tabel biasa dengan data ordinal dan data rasio. Pada contoh tabel ranking kualitas kinerja pegawai, data ordinal ditunjukkan oleh ranking kerja, yaitu berupa peringkat atau ranking. Sedangkan data rasio berbentuk persentase. Di sini mewakili kualitas kerja. Contoh berikutnya adalah contoh tabel biasa untuk data interval. Pada contoh tabel tingkat kepuasan pegawai, data tingkat kepuasan pegawai diambil dari instrumen yang disusun dengan skala Likert dengan interval 1 sampai dengan 4, di mana skor 1 berarti sangat tidak puas, skor 2 berarti tidak puas, skor 3 berarti puas, dan skor 4 berarti sangat puas. Selanjutnya kita beralih ke contoh tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel distribusi frekuensi dibuat bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga kalau disajikan menjadi tidak efisien dan kurang komunikatif. Tabel ini juga dibuat untuk persiapan pengujian terhadap normalitas data. Pada tabel distribusi frekuensi nilai pelajaran statistika pendidikan, kelas interval ditunjukkan dengan nilai statistik mahasiswa. Sedangkan frekuensi adalah jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai statistik. Di sini dapat kita baca ada satu orang yang memiliki nilai rentang 10 sampai 19. Ada 6 orang yang memiliki nilai rentang 20 sampai 29 dan seterusnya. Bentuk penyajian data selanjutnya adalah grafik atau diagram. Hal yang perlu diperhatikan untuk membuat grafik atau diagram yaitu pertama, judul yang singkat, jelas, dan lengkap. Kedua, dalam menggambar diperlukan dua sumbu sebagai ordinat dan absis. Yang ketiga, skala tertentu. Yang keempat, nomor gambar. Yang kelima, footnote. Dan yang terakhir adalah sumber. Grafik atau diagram memiliki beberapa bentuk.
Yang pertama adalah histogram. Histogram merupakan grafik yang digunakan untuk penyajian data kontinu. Grafik ini merupakan areal diagram sehingga jika interval kelas tidak sama, maka dilakukan pemadatan dengan membandingkan nilai interval kelas dengan frekuensi kelas. Grafik frekuensi poligon. Grafik frekuensi poligon digunakan untuk data kontinu seperti pada histogram. Keuntungan penggunaan grafik ini, kita dapat melakukan perbandingan penyebaran beberapa masalah yang digambarkan di dalam satu gambar. Selanjutnya adalah OGIF. OGIF merupakan grafik dari data kontinu dan dalam bentuk frekuensi kumulatif. OGIF adalah perpotongan kurva yang memperlihatkan less than kurva satu dan more than kurva lain dan akan didapat nilai tepat untuk letak dan besarnya nilai modus. Pada contoh OGIF di samping, kurva OGIF negatif ditunjukkan pada kurva yang berpusat pada kiri atas menuju kanan bawah, sedangkan untuk kurva OGIF positif ditunjukkan pada kurva yang berpusat pada kiri bawah menuju kanan atas. Perpotongan kedua kurva tersebut dapat menunjukkan nilai tepat untuk letak dan besarnya nilai modus. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan data diskrit atau dengan skala nominal yang menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah diagram batang. Diagram batang digunakan untuk penyajian data diskrit atau data dengan skala nominal maupun ordinal. Jenis diagram batang sendiri ada 3, yaitu single bar, multiple bar, dan subdivide bar. Untuk contoh berikut adalah contoh dari single bar. Lalu berikut ini merupakan contoh dari multiple bar dan subdivided bar, di mana kedua grafik ini digunakan untuk jenis data yang lebih banyak. Atau dapat diartikan, kedua grafik ini berfungsi untuk membandingkan data yang memiliki jenis data yang lebih banyak. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data diskrit atau data dengan skala nominal dan skala ordinal. Rumus untuk mencari nilai pada diagram lingkaran tersebut berbeda-beda, tergantung diagram jenis apa yang digunakan. Ada 3 jenis diagram lingkaran, yaitu diagram lingkaran biasa, diagram lingkaran dalam bentuk derajat, dan diagram lingkaran dalam bentuk persen. Yang terakhir adalah piktogram. Piktogram merupakan diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Terima kasih. Sekian dari saya untuk pembahasan statistik deskriptif part 1. Untuk part selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran gejala pusat dan pengukuran variasi kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.